Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, selain dikenal sebagai kota metropolitan, ibu kota Jakarta juga memiliki populasi penduduk terpadat di Indonesia. Akibat jumlah penduduk yang terus bertambah, tak heran masih ada warga yang terpaksa tinggal dan bertahan hidup di bawah kolong tol. Kita lihat yuk sisi lain Jakarta. Kurang lebih 8 km saja dari pusat kota Jakarta. Di lokasi ini menjadi pemukiman warga sekaligus tempat anak-anak mengenyam pendidikan. Tidak terlihat? Ya, karena di balik megahnya kota metropolitan masih ada warga yang harus tinggal di bawah kolong jembatan. Inilah sisi lain kota Jakarta. Data dari Badan Pusat Statistik mengatakan tercatat masyarakat di Jakarta ini mencapai 10,61 jiwa pada tahun 2021. Faktanya, data juga mencatat bahwa penduduk Jakarta ini terus berkembang setiap tahunnya. Meski demikian, sejumlah upaya juga dilakukan pemerintah untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat di Jakarta. Tercatat pada tahun 2020 sedikitnya ada 28.766 rusun yang tersebar di 27 titik yang ada di kota Jakarta. Lalu mengapa masih ada pemukiman di bawah jembatan tol? Dan bagaimana masyarakat sana bertahan hidup? Bersama saya Bayu Pradana, kita lihat yuk. Sedikitnya 200 orang tinggal di bawah beton yang dilintasi kendaraan warga Jakarta setiap harinya. 75 diantaranya adalah anak-anak yang juga mengenyam pendidikan di tempat ini. Warga kolong tol ini harus puas dengan cahaya matahari yang hanya menyinari mereka dari sela lajur yang menjadi atap mereka. Rumahnya yang ini, Bu Yun? Bukan rumah kali, tempat tinggal. Gitu. Tempat tinggal, oke baik. Berapa orang tinggal? Saya di sini tuh 5 anak lah. Ibu tinggal di sini dari kapan sebenarnya? Dari 2007 ya. 2007, wah lama juga ya. Terus nyaman nggak sih sebenarnya dengan keterbatasan? Ya saya katakan tadi, dibilang nyaman ya enggak, dibilang enggak ya begitulah. Jadi emang adanya seperti ini harus bersyukur terus Bu ya? Ya. Oke. Ibu kalau masak di mana? Ya di luar tadi. Oh di luar gitu. Terus dapat bahan ke pasar juga tetap? Ya beli di pasar. Beli di pasar. Anak-anak seperti apa pendidikannya? Yang satu ya memang baru SMP 3. Oke. Kalau tidur pertanyaan saya, apa nggak keberisikan di atas? Udah terbiasa. Terbiasa, sudah terbiasa. Kesehatan aman? Aman, puji Tuhan, saya sehat. Aman ya. Ibu, harapannya apa sih kalau misalkan memang didengar oleh pemerintah yang membangun gitu kota lah. Jakarta? Kalau memang benar adanya rusun, saya pun juga mau tinggal di rusun. Meskipun memiliki atap yang rendah di tempat mereka bernaung, anak-anak di kolong tol ini tetap menggantungkan mimpinya yang tinggi. Semangat belajar mereka tak pernah padam, meskipun hanya dengan pendidikan non-formal. Yang sebenarnya udah berapa lama ngajar di sini? Sebenarnya mengajar di sini tuh dari 2021 kemarin tahun lalu. 2021. Alasannya apa sih kenapa mau mengajar gitu? Sebenarnya tuh karena saya tuh latar belakangnya dari kondisi seperti ini juga kan. Okay. Dan saya melihat bahwa apakah kita yang terlahir dengan kondisi seperti ini membuat kita nggak bisa mencapai mimpi-mimpi kita gitu. Dan ternyata nggak seperti itu. Ketika kita mau dan kita mau berjuang, akhirnya kita bisa melihat apa yang menjadi mimpi kita itu terjadi juga. That's why aku kembali lagi ke teman-teman semua yang berkondisi sama seperti saya dan mencoba untuk mengedukasi mereka, mengempower mereka supaya mereka jangan sampai putus harapan. Potensi mereka tuh bener-bener beraneka ragam gitu. Cuman bagaimana mereka mengembangkan itu dan mereka fokus sama itu, hal tersebut. Meskipun senang melihat anak-anak ini memiliki semangat yang berkobar, namun gizi mereka juga seharusnya tak boleh luput dari perhatian. Carla, gimana setelah tadi melihat keadaan di sini? Kaget ya, karena nggak nyangka ternyata di kota Jakarta yang semegah ini penuh dengan bangunan-bangunan tinggi, ternyata masih ada juga benar-benar di kota tengah Jakarta ada wilayah seperti ini di kolong jembatan. Apa sih yang paling menarik perhatian Carla setelah melihat?
Tadi perhatiin banyak anak-anak ya di sini, banyak banget anak-anaknya. Dan paling prihatin melihat kondisi gizi mereka, entah tercukupi atau enggak sehari-harinya. Kemudian dari kebersihan mereka, dari pendidikan mereka tuh semuanya berkesambungan. Kita bersama-sama membagikan makanan untuk memenuhi asupan gizi buat anak-anak di sini sekitar 80 packs. Dan semoga dengan adanya asupan gizi yang mereka terima bisa membantu mereka untuk pendidikan mereka dan semangat mereka sehari-harinya. Kita tuh berdiri karena melihat adanya banyak kayak angka sampah makanan, yaitu makanan yang terbuang di Indonesia, dan juga angka kelaparan di Indonesia yang sangat tinggi. Nah, berarti kan ada yang salah nih di pendistribusiannya gitu. Nah, akhirnya Food Cycle hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di situ banyak sekali yang bisa kita ajak untuk bekerja sama untuk menyalurkan makanan dan nantinya akan disumbangkan oleh Food Cycle. Food Cycle tidak langsung turun langsung biasanya ke lapangan, kita bekerja sama dengan yayasan-yayasan gitu. Jakarta memang rumah bagi siapa saja, tapi bukan artinya memiliki dapur di bawah asap kendaraan. Bagaimana mungkin? Tidur dengan alunan ban truk tronton ini membuat mimpi-mimpi pemuda kita ini lebih mudah untuk diraih. Di balik megahnya gedung-gedung di Jakarta, ada kolong tol yang menjadi tempat berteduh saudara-saudara kita. Di balik cahaya gemerlap ibu kota, ada mereka yang membutuhkan yang harus kita perhatikan. Bersama tim liputan, saya Bayu Pradana. Sampai jumpa.